Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali berita utama kami hari ini. Seorang kakek dan cucunya tewas terbakar saat kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Parepare. Seorang siswi dipaksa aborsi oleh keluarga pacarnya hingga pendarahan. Demi pelayanan kesehatan di wilayah dengan akses yang belum memadai, tenaga kesehatan terobos sungai dengan ambulans. Video perjuangan tenaga kesehatan menerobos sungai dengan ambulans di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Mereka tengah menjemput bola pelayanan kesehatan di wilayah yang belum terjangkau akses jalan memadai. Sebuah ambulans menerobos sungai terjal penuh bebatuan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di dalamnya ada 11 tenaga kesehatan yang akan jemput bola demi mendukung bulan imunisasi anak sekolah dan pelayanan kesehatan paket lengkap bagi warga setempat. Akses jalan yang jauh dari kata layak membuat ambulans yang digunakan harus standar double kabin. Apalagi ambulans ini harus melewati jalur sungai sejauh 20 km. Ya, aksesnya seperti itu. Makanya mobil yang kita siapkan ke sana ya memang mobil yang sesuai standar jalanannya itu. Tidak ada jalur lain, Dok? Ya, susah untuk jalur lain. Meski penuh tantangan, pelayanan kesehatan keliling ini jadi harapan besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga belum urus izin, sebuah restoran di Sidrap disegel pemerintah daerah. Penyegelan itu dilakukan saat kondisi restoran sedang dipenuhi pelanggan. Pemerintah daerah bersama Satpol PP mendatangi sebuah restoran di Sidrap. Kedatangan mereka bukan untuk makan, tetapi untuk menyegel restoran ini karena tidak memiliki izin. Sebelum menyegel tempat ini, pemerintah telah mengirimkan surat sebanyak 3 kali kepada pihak manajemen restoran untuk segera mengurus izin kelengkapan sebelum beroperasi. Namun, surat peringatan itu diabaikan pihak manajemen restoran. Ini sudah beberapa kali kita tegur, ini sudah yang ketiga kalinya. Dari teguran pertama, teguran kedua, dan selanjutnya teguran ketiga. Izin-izin yang kita minta yaitu mengenai izin lingkungannya, izin usaha andalalinnya, yang berhubungan dengan kesehatan. Ada beberapa macam izin yang kita. Sampai sekarang setelah teguran ketiga belum ada sama sekali. Dia belum mengirimkan surat balasan dari ketiga surat yang kita kirimkan. Menurut pihak manajemen restoran, surat izin kelengkapan sedang diurus, tetapi mereka belum bisa memastikan tenggat waktu prosesnya. Dari kami belum ada bisa memberikan statement, tapi sedang ada pengurusan oleh divisi legal dari restoran, seperti itu, Pak. Dari saya belum bisa mengkonfirmasi, Pak, karena dari sisi legal yang segala macam. Iya, sedang diproses oleh tim legal. Pemerintah daerah akan membuka penyegelan itu setelah manajemen restoran melengkapi izin persyaratan tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Nelayan di perairan Pangkep menemukan satu perahu kayu berputar tanpa awak. Temuan itu membuat tim SAR gabungan melakukan pencarian. Namun pencarian itu belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan mengerahkan perahu karet. Dengan dibantu kapal nelayan, mereka menyusuri area perairan Balang Cadi di Pangkep. Tim SAR mencari awak kapal yang ditemukan nelayan terombang-ambing tetapi tak berawak alias kosong. Hingga Senin sore pencarian yang dilakukan tim SAR belum membuahkan hasil. Sekitar 08.00 waktu Indonesia bagian tengah, dua seru kita gerakan ke sekitar Balang Cadi, yaitu
kapal nelayan dan perahu karet BPBD dan Basarnas. Untuk tanda pada pencarian hari ini masih nihil. Sebelumnya nelayan di perairan Pulau Balang Cadi menemukan kapal terombang-ambing dalam kondisi kosong. Penemuan itu lalu dilaporkan kepada pemerintah desa setempat dan dilanjutkan ke tim SAR gabungan. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Sekolah rakyat jenjang pendidikan SD dan SMP di Pangkep siap membuka pintu untuk siswa dan siswi baru. Sejumlah fasilitas seperti ruang kelas, asrama, laboratorium sudah siap digunakan pada 30 September mendatang. Tidak lama lagi, sekolah rakyat di Kecamatan Labakang Pangkep akan segera diresmikan. Meski menempati gedung sementara, sejumlah fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar telah disiapkan. Seperti meja dan kursi, papan tulis, dan pendingin ruangan. Begitu pula di dalam asrama, sudah ada tempat tidur bertingkat dan kasur yang siap digunakan para siswa. Kesiapan sekolah rakyat di Kabupaten Pangkajet dan Kepulauan ini sementara gedung rintisan kita ini sudah 99%. Sarana dan prasarananya sudah lengkap, semua sudah siap pakai. Sekolah rakyat akan membuka 100 kuota untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Namun pihak sekolah masih kekurangan kuota untuk jenjang pendidikan SD. Nah, jumlah siswa yang terdaftar itu sudah melebihi kuota. Untuk SMP sudah ada cadangan, namun untuk SD kami masih terus mencari dan berkoordinasi dengan tim PKH yang ada di bawah, yang di lapangan, itu kami masih kekurangan 8 orang. Nantinya ada 15 guru yang akan mengajar di sekolah rakyat ini. Sebanyak 7 orang guru berasal dari luar Pangkep. Sekolah rakyat didirikan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu yang beresiko putus sekolah. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Seorang siswi di Bulukumba dipaksa aborsi oleh keluarga pacarnya. Polisi menetapkan 5 tersangka atas kasus tersebut, termasuk orang tua dari pihak laki-laki yang menjadi inisiator. Polisi terus menggali lokasi penguburan janin hasil aborsi. Lokasi itu berada di belakang rumah indekos korban di Kecamatan Ujung Lowe, Bulukumba. Kasus aborsi ilegal terbongkar setelah ibu korban melapor anaknya yang masih berusia belasan tahun mengalami pendarahan usai dipaksa menggugurkan kandungan. Bahkan korban nyaris kehilangan nyawa dan terpaksa harus dirawat secara intensif. Aborsi itu dilakukan pada 4 September setelah orang tua dari pacar korban mengetahui ada janin di dalam perut korban. Aborsi dilakukan saat usia kehamilan korban 7 bulan. Pada saat orang tua dari laki-laki mengetahui bahwa cewek dari pacar dari anaknya ini hamil, orang tua dari laki-laki ini berinisiatif untuk melakukan beberapa intimidasi yang berupaya bagaimana supaya janin yang ada di dalam perut perempuan ini digugurkan. Polisi menetapkan 5 tersangka, termasuk ibu dari pihak laki-laki karena menjadi inisiator aborsi. Yang pertama itu adalah ibu dari laki-laki yang merupakan inisiator dari aborsi ini. Yang kemudian ada salah seorang yang menyediakan tempat, seorang ibu kos, kemudian membeli obat, lalu kemudian mencari bidan untuk menggugurkan. Kemudian ada satu lagi, yaitu seorang bidan yang berinisial HF. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa cawan, kain pembungkus janin dan parang yang digunakan untuk menggali lubang. Atas perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bulukumba. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan ahli kesehatan terkait obat yang digunakan dalam praktik aborsi ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba.
Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.